Bab 2331, Korban yang Menyedihkan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Tua Ken yang adalah seorang ahli terkenal di benua tengah, reputasinya sudah lama terbentuk. Zhao Lianyun menatapnya, beberapa informasi muncul di benaknya. Setelah menjadi peri generasi saat ini dari rumah roh afinitas, karena dia tidak dapat menjalani kesengsaraan, tingkat kultivasinya tidak dapat naik. Dia hanya bisa menghabiskan pada saat yang sama, pada hal-hal lain. Dengan demikian, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sebagian besar karakter di dunia Go abadi di benua tengah. Zhao Lianyun tahu bahwa Tuan Tua itu bisa yang memiliki Go abadi, api berkedip-kedip. Ia menciptakan jurus pembunuh abadi yang menakjubkan yang disebut api mengejar kehidupan. Jurus itu terkenal di benua tengah. Tuan Tua Ken yang jarang berpindah-pindah selama beberapa tahun terakhir ini, dia tinggal dalam pengasingan. Hal terpenting yang dia lakukan baru-baru ini adalah menyelidiki kebenaran di balik jatuhnya Gedung 88 yang sejati di dataran utara dengan Feng Jiuge. Mereka bertarung melawan sekte bayangan di sana. Dan baru-baru ini, Tuan Tua Ken yang memenangkan kontes melawan Zhang Ji. Zhang Ji adalah seorang Go abadi dari kuil surga hitam. Meskipun dia adalah seorang ahli yang relatif tidak dikenal, dia memiliki metode yang unik untuk melawan api. Pada akhirnya, dia masih kalah dari penggarap jalur api Tuan Tua Ken Yang. Meskipun lentera di tangan Tuan Tua Ken yang lemah, itu langsung menimbulkan perasaan hangat di hati Zhao Lianyun. Banyak orang seperti ini, mereka seringkali rapuh dan lemah saat mereka kesepian. Tapi jika seorang teman muncul, bahkan jika orang ini tidak berguna, teman yang mereka berikan akan tetap menciptakan rasa hangat dan aman di hati mereka. Zhao Lianyun adalah orang seperti itu. Dia adalah iblis dari dunia lain yang awalnya bukan dari dunia ini. Sifatnya sudah seperti ini sebelum dia datang ke sini, itulah salah satu alasan mengapa dia merasa begitu dekat dengan Ma Hongyun setelah menerima perhatian dan kepeduliannya. Zhao Lianyun menarik napas dalam-dalam, ekspresi putus asa di wajahnya dengan cepat memudar saat dia meminta bantuan Tuan Tua Ken Yang. Dia menjelaskan kondisi Bu Zhenxi. Namun, Tuan Tua Ken yang menggelengkan kepalanya perlahan, saya mengolah jalan api, pemahaman saya tentang jalan hantu sangat dangkal, saya tidak terampil dalam metode penyembuhan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Tuan Tua Ken yang mulai menggigil pada tingkat yang bisa diamati. Wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Pada saat yang sama, ki putih muncul di tubuhnya, paling padat di sekitar luka di lengannya yang terpotong. Batuk-batuk. Tuan Tua Ken yang terus batuk, setiap kali, darah keluar dari batuknya. Darah itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi ki putih, yang dengan cepat menghilang. Tuan Tua Ken yang menggertakkan giginya dan mengaktifkan metodenya, situasi ini berlangsung selama lebih dari 10 napas waktu sebelum dia menekan lukanya lagi, warna kembali ke wajahnya, dan batuknya berhenti. Metodenya hanya bisa digunakan pada dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, hanya Go abadi jalur api. Mereka tidak akan berhasil pada Bu Zhenxi. Faktanya, mereka bisa memperburuk kondisinya. Selanjutnya, Tuan Tua Ken Yang dan Zhao Lianyun bergerak bersama. Sepanjang jalan, mereka melihat lebih banyak pintu masuk bukaan abadi, yang terbuka dan menyerap ki putih dengan liar. Mereka juga melihat beberapa orang yang masih hidup. Ada seekor monyet raksasa tergeletak di tanah, dia seperti sebuah gunung kecil. Monyet itu awalnya ditutupi rambut emas, seperti ada baju besi di tubuhnya. Tapi sekarang, setengah tubuhnya menghitam, dia seperti seorang jenderal yang gugur yang telah kehilangan baju besinya. Otot-ototnya awalnya kuat dan tangguh, dia tampak sangat kuat dan pemberani, tetapi sekarang, tubuhnya ditutupi daging dan darah yang lembek, tulang-tulang dapat terlihat pada luka-lukanya yang lebih dalam, ia tergeletak di tanah dan tidak dapat bangun. Monyet itu memiliki sepasang mata emas yang bersinar dengan cemerlang, tetapi sekarang, tatapannya tersebar dan hilang, dia hanya mendapatkan kembali semangatnya setelah melihat Zhao Lianyun dan Old Tuhandapat yang titik. Apa? Dia adalah Raja Monyet Abadi dari Sekte Tempur Abadi, Si Lei. Dia mengolah jalur tanah dan jalur transformasi, dia saat ini menggunakan jurus pembunuh khasnya, transformasi Raja Monyet Gunung Batu Abadi. Zhao Lianyun tercengang, langsung mengenali identitas monyet itu. Si Lei adalah orang nomor 1 yang dikenal publik. 7 Go abadi di benua tengah, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada Tuan Tua Ken Yang.
Tapi dia bahkan lebih dekat dengan ledakan itu daripada Tuan Tua. Bisakah yang, setelah itu terjadi, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan transformasi Raja Monyet Abadi Gunung Batunya. Ini adalah gerakan pembunuh gabungan dari dua jalur, itu menghabiskan banyak pikiran. Si Lei tidak memiliki landasan jalan kebijaksanaan, dia membutuhkan banyak persiapan untuk menggunakan gerakan ini. Dia menggunakan yang lain metode untuk bertahan hidup dari ledakan itu, setelahnya, karena dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia harus menggunakan jurus ini untuk mengubah dirinya menjadi binatang buas kuno yang terpencil. Menggunakan fisik binatang purba yang sunyi, pemulihan dirinya memungkinkan dia untuk menanggung luka-luka ini dan nyaris tidak bertahan hidup. Setelah melihat Tuan Tua Ken Yang dan Zhao Lianyun, si Lei berkedip pada mereka dengan mata emasnya sebagai salam. Dia bahkan tidak berani bernapas berat sekarang, itu akan menjadi masalah. Jika luka-lukanya semakin parah, jelas, si Lei hanya bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, dia tidak bisa membantu orang lain. Batuk, batuk, Tuan Tua Ken yang batuk lagi, darah bisa terlihat lagi. Sesaat kemudian, dia menekan luka-lukanya lagi. Zhao Lianyun dan Tuan Tua Ken yang melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian setelah itu, mereka bertemu dengan Yang Feng. Dia adalah seorang guru abadi peringkat 7 dari Sekte Jiwa Kuno. Dia mengolah jalur transformasi. Seperti si Lei, dia juga telah mengubah dirinya sendiri menjadi binatang purba yang sunyi. Serigala raksasa yang awalnya agung itu tergeletak di tanah seperti anjing yang dipukuli. Tapi luka-lukanya tidak separah yang lain. Dari si Lei, dia masih bisa berbicara dengan Zhao Lianyun. Dia tidak lebih kuat dari si Lei, tetapi selama ledakan itu, dia secara tidak sadar menggunakan jurus pembunuh transformasi yang paling dia kenal dan berubah menjadi binatang purba yang sunyi. Dia mengolah jalur transformasi sendirian, dia paling akrab dengan transformasi serigala raksasa ini, hampir seperti nalurinya. Jadi, itu bisa jadi digunakan dengan cepat, hampir aktif dalam sekejap. Cedera terbesarku adalah tulang belakangku, jika aku mengerahkannya sedikit saja, tulang belakangku akan patah. Setelah Yang Feng menjelaskan situasinya, dia bergabung dengan kelompok Zhao Lianyun dan Tuan Tua Ken Yang. Mereka bertiga melanjutkan pencarian, dan tak lama kemudian, mereka menemukan iblis petir ganas. Iblis petir kejam. Saat penyembuhan, petir berderak di sekelilingnya saat percikan tercipta, menyebabkan keributan. Saya beruntung. Tepat sebelum ledakan terjadi, SAYAMENONTONSEMENTARA Dewa PETIRSAYABERPUTARDISAYAUNTUKMENINGGALKANYANGYANGYANGYANG terjadi, SAYAMENYAKSIKAN. SEMENTARA Dewa PETIRBERPUTARDISAYAMENBERIKAANKAESANYANGBADIYANGYANGYANG YANG terjadi, SAYAMENYAKSIKAN SEMENTARA Dewa PETIRSAYABERPUTARDISAYAMENBERIKAANKAESANTERJADISAYAMENONTONSEMENTARA dewa sebelumnya ada lebih dari 10 dewa petir, hanya tersisa 4. Untuk menyelamatkan hidupnya, iblis petir yang kejam mengorbankan dewa petir lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang, hanya tersisa 3, YANG tersisa. Ini adalah kerugian besar baginya. Jurus pembunuh dewa petir diciptakan oleh iblis petir jahat menggunakan resep gua abadi yang tidak lengkap dewa darah. Ketika gelombang Qi menyapu dunia dan 5 wilayah menjadi satu, material abadi muncul, yang memungkinkan iblis petir ganas menerima banyak hadiah. Dari pendanaan Myriad Dragon Dog, dia dengan cepat mengumpulkan banyak dewa petir. Dengan lebih dari 10 dewa petir yang masing-masing memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7 gua abadi, dia dikenal sebagai ahli teratas di antara peringkat 7 gua abadi di benua tengah, hanya lebih rendah dari si Lei. Zhao Lianyun mengenang saat dia menyapa iblis petir yang jahat. Amarah buruk Vicious Lightning Fian memang terkenal, tapi sekarang, dia sangat sopan kepada Zhao Lianyun. Melihat bahwa luka-lukanya paling ringan, dia mengakuinya kekuatan. Ledakan ini membunuh sebagian besar gua abadi di benua tengah, yang tersisa entah beruntung atau cukup kuat. Tapi ada hal yang aneh. Gu para dewa yang memiliki kekuatan pertempuran lebih besar seringkali tidak unggul dalam penyembuhan.
Mereka mahir dalam penyembuhan diri mereka sendiri tetapi tidak dalam penyembuhan orang lain. Jadi, meskipun iblis petir kejam bergabung dengan kelompok ini, mereka masih tidak punya cara untuk membantu Bu Zenzi atau Silei. Seiring berjalannya waktu, kabut Ki Putih yang mengaburkan penglihatan semua orang menjadi kurang padat. Ki Putih ini adalah bahan Ki Jalan Abadi, tetapi tidak ada seorang pun yang berminat untuk mengumpulkannya. Tanah yang diberkati atau bahkan surga gua yang ditinggalkan oleh para dewa Gu benua tengah yang meninggal menyerap sejumlah besar Ki Putih. Pada saat yang sama, Ki Putih juga mengalir keluar dari pengadilan surgawi melalui celah yang terbentuk. Bagaimanapun, penglihatan tentang makhluk abadi itu kembali. Tunggu, Yang Feng, yang telah berubah menjadi serigala raksasa dan perlu BERISTIRAHATSETIAPBEBERAPALANGKAH tiba TIBA berbicara titik. SEMUASEMUASUDAHTERBIASADENGAN itu titik. SEPANJANGJALANDIATLAHMEMINTAMEREKAUNTEUKBERHAENTIUKALIUNTUK berbohong TURUNDANMEMULIHKAN kekuatannya titik. Cedera pinggangnya terlalu parah, lukanya juga sangat besar, orang bisa melihat ginjalnya dari luka yang terbuka. Putih Ki mengalir keluar dari ginjalnya. Yang Feng, apakah pinggangmu sakit lagi? Zhao Lianyun menatapnya dengan khawatir. Yang Feng mengangguk, tentu saja tidak. Tentu saja pinggangku sakit, tetapi yang lebih penting, ada orang yang datang dari belakang kita. Memang, ada 3 dari mereka. Tatapan Tuan Tua Ken yang berkedip-kedip saat dia melihat ke arah mereka. Dia memperhatikan, batuk, batuk. Setelah mengatakan itu, dia mulai batuk darah lagi. Sekutu kita, iblis petir kejam bertanya sambil memobilisasi pikirannya. 3 dewa petir dengan cepat menyebar ke arah langit di belakang mereka. Zhao Lianyun dan yang lainnya berhenti bergerak, mereka mulai menggerakkan Ki Putih. 3 dewa petir menunggu dengan sungguh-sungguh, tetapi tiba-tiba, yang satu berputar di tempat, yang satu terbang ke langit, sementara yang terakhir memutar tubuhnya seperti mengalami kejang akibat sengatan. Petir, Zhao Lianyun dan yang lainnya dengan cepat melemparkan pandangan terkejut ke arah Vicious Lightning Fian. Wajah Vicious Lightning Fian memerah, ini adalah hal yang jarang terlihat. Ekspresinya, dia menjelaskan, dewa petir rusak karena ledakan, karena tanda jalur kidau yang diukir pada mereka sulit dikendalikan. Konsentrasi mereka akan jatuh, mereka akan mengamuk. Semua orang terkesiap saat menyadarinya. Mereka sedikit cemas sebelumnya karena mereka mengira dewa petir diserang oleh makhluk misterius, metode titik. Beberapa saat kemudian, Tuan Tua Ken yang menjadi rileks dan berkata titik 2, mereka adalah rekan kita. Segera, 2 dewa Gu peringkat 8 muncul di hadapan kelompok. Mereka adalah 8 tetua tertinggi dari Heavens Envy Manor dan Spirit Butterfly Valley. Para makhluk abadi melihat mereka dan menjadi gembira. Mereka adalah tetua tertinggi. 8 dewa abadi Gu, bagaimanapun juga, para tetua tertinggi memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya yang mereka miliki. Mereka berhasil menstabilkan luka Yang Feng dan Tuan Tua Ken Yang, tetapi efeknya tidak terlalu besar. Sementara kelompok abadi mendiskusikan bagaimana mereka akan terus menyelamatkan orang lain, Ki Putih melonjak dan bergerak seperti didorong ke samping. Binatang raksasa berwarna merah darah. Tak lama kemudian, sosok samar berwarna darah muncul dari dalam Ki Putih. Itu adalah rumah Gu abadi peringkat 8, penghakiman iblis. Papan, Gu Yue Fang Zeng mengendalikannya dari dalam, setelah melihat para abadi, dia berhenti. Sinar cahaya merah darah melesat keluar dari papan penghakiman iblis dan mendarat pada semua orang. Mereka tidak melawan dan membiarkan Gu Yue Fang Zeng menyembuhkan mereka. Luka-luka mereka sembuh sampai batas tertentu, tetapi luka berat tidak bisa disembuhkan. Menjadi luka-luka kecil, meskipun Dewan Penghakiman Iblis adalah keluarga Gu abadi peringkat 8, ia menghususkan diri dalam penyelidikan, kecakapan tempur dan kemampuan penyembuhannya jauh lebih lemah. Gu Yue Fang Zeng memikirkannya dan berkata kepada 10 anak dari jalan manusia di dalam rumah Gu abadi, situasinya mengerikan, teman-teman, bolehkah aku meminta bantuanmu? Memintamu untuk berkeliling untuk membantu menyembuhkan sisanya. Petik 2, Tuan Fang Zeng, tolong jangan katakan itu, 10 sekte kuno besar semuanya adalah anak perusahaan dari pengadilan surgawi, kita semua dari faksi yang sama. Kita akan melakukannya, sebaiknya kita membantu yang lain. 10 anak dari jalan manusia dengan cepat menanggapi.
Mereka beruntung telah menghindari ledakan itu karena mereka telah memasuki Kaisar Ilahi. Kota Kaisar Ilahi sebelumnya telah dirusak oleh Shen Sang dan Lu Weiyin sebelumnya. Setelah itu, ia terbang ke pengadilan surgawi bersama dengan Gunung Fei He dan yang lain. Tidak ada yang bisa membantunya, JIKATETAPDI Benua Tengah, TUBUHUTAMAFANGYUANAKANMENGHANCURKAN itu. Kehendak Lotus Genesis mengendalikan kota Kaisar Ilahi, dia yakin bisa menghalangi Shen Sang dan Lu Weiyin, tetapi melawan tubuh utama Fang Yuan, hasilnya akan berbeda. Kota Kaisar Ilahi adalah tanah suci jalan manusia, memiliki sejumlah besar manusia fana dan Master Gu. Dunia lukisan adalah tempat terbaik untuk mengembangkan jalan manusia, selama periode ini. Dari waktu ke waktu, ada banyak hasil baru. 10 anak dari jalur manusia semuanya adalah Gu abadi jalur manusia peringkat 6 sekarang. Mereka diperintah oleh konstelasi bintang yang mulia abadi memasuki dunia lukisan kota Kaisar Ilahi dan berkultivasi. Gu Yue Fang Zheng juga dikerahkan oleh konstelasi bintang yang mulia abadi memasuki kota Kaisar Ilahi. Dia tidak ada di sana untuk memahami jalan manusia, dia berinteraksi dengan kehendak Lotus Genesis untuk mempelajari jalan melukis. Sebelumnya, Fang Zheng telah masuk TURUNANPEMBENTEUKAANDANMEMAHAMISENSILUKISANJALURNTUKMELPASKANGAIALURNTUKMELPASKANBERBAGAI Iblis Papan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Hal ini menyebabkan minat Gu Yue Fang Zheng dalam melukis jalan meningkat pesat, karena konstelasi bintang abadi yang mulia memperhatikannya bakat dan prospek di jalur melukis, dia tidak berhemat dalam membesarkannya. Meskipun Gu Yue Fang Zheng berasal dari perbatasan selatan, karena Fang Yuan, dia diasuh oleh berbagai pemimpin pengadilan surgawi seperti Qin Dingling dan bahkan konstelasi bintang abadi yang mulia. Dengan demikian, tingkat kultivasinya telah meningkat secara eksplosif. SELURUH waktu. 10 anak dari jalan manusia merasakan kekaguman dan kedekatan dengan Fang Zheng. Kekuatan Fang Zheng lebih besar dari mereka, dia juga merupakan iblis generasi saat ini. Dewan Penghakiman Tuan, meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia sudah menjadi anggota pengadilan surgawi dan telah memenangkan banyak pertempuran. Dengan status dan identitas, 10 anak dari jalan manusia yang ingin bergabung dengan pengadilan surgawi mengaguminya. Mengenai kedekatan, usia Fang Zheng berarti bahwa dia dan 10 anak lainnya anak-anak dari jalur manusia berasal dari generasi yang sama. Jadi, setelah Fang Zheng membuat pengaturan, 10 anak dari jalur manusia menerima tugas dan terbang keluar Dewan Penghakiman Iblis untuk membantu Zhao Lian Yun dan yang lainnya. Sungguh beruntung bahwa kalian para junior dengan tingkat kultivasi hanya peringkat 6 tetap tinggal di sini. Kota Kaisar Ilahi dan berhasil bertahan hidup. Oh, jadi ini adalah metode jalan manusia. Ini benar-benar mendalam di luar kata-kata. Tidak heran pengadilan surgawi menempatkan semua usahanya dalam mengembangkan jalan manusia. Itu benar-benar memiliki potensi yang tidak terbatas. Tuan Tua Ken Yang dan yang lainnya tahu siapa 10 anak jalan manusia itu. Awalnya, mereka masih bersikap angkuh dan bertindak seperti orang tua, tetapi segera, ekspresi dan sikap mereka berubah saat mereka mulai memuji dengan takjub. Jalan manusia sangat unik, metode penyembuhan dari 10 anak jalan manusia adalah metode jalan manusia, tetapi mereka masih efektif pada Zhao Lian Yun dan yang lain. Luka-luka mereka awalnya cukup parah dan hanya bisa ditekan, bahkan dengan bantuan 2 Gu Immortals peringkat 8 dan penyembuhan dari Dewan Penghakiman Iblis, mereka tidak pulih secara signifikan. Tapi sekarang, dengan gerakan pembunuh jalan manusia, kondisi mereka membaik dengan cepat dan langsung memberikan efek. Gu Yue Fang Zheng mengangguk saat dia melihat bahwa para makhluk abadi sedang pulih dengan bantuan 10 anak dari jalur manusia, dia dengan cepat pergi ke area dalam menggunakan sihir iblis. Dewan Penghakiman, sepanjang jalan, dia melihat banyak pintu masuk celah abadi. Ekspresi Fang Zheng serius saat hatinya tenggelam. Dia merasa khawatir, sebagian besar dewa Gu di sini adalah dewa abadi Gu. 10 sekte kuno besar benua tengah sudah mati, tetapi kuburan abadi hampir sepenuhnya habis. Bagaimana kita akan menghidupkannya kembali? Mengingat situasinya, panen buah Qi juga tiba-tiba meledak, pasti ada rencana besar di baliknya.
Aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada para senior pengadilan surgawi. Yang paling, orang penting masihlah Nyonya Konstelasi Bintang Abadi yang terhormat. Kondisinya saat ini akan menentukan masa depan pengadilan surgawi dan seluruh umat manusia. Gu Yue Fang Zeng telah mengalami banyak cobaan, pandangan ke depannya semakin tajam dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Area bagian dalam memiliki ki putih yang jauh lebih padat daripada di luar. Gu Yue Fang Zeng sangat cemas, di bawah kendalinya, Dewan Penghakiman Iblis bergerak lebih cepat 30% sekarang. Segera, dia melihat para dewa. Alis Fang Zeng awalnya mengendur sebelum mengerutkan kening lagi. Dia menemukan bahwa banyak dewa Gu pengadilan surgawi ada di sekitar, tetapi beberapa hilang, tidak diketahui apakah mereka telah meninggal. Para dewa Gu pengadilan surgawi kuat, lagi pula, 10 orang telah berkumpul di sini. Mereka berdiri di sekitar Qin Dingling. Fang Zeng dengan cepat meninggalkan Dewan Penghakiman Iblis dan menyapa para dewa. Qin Dingling mengangguk padanya sebelum melihat sekeliling dan mulai mengulurkan tangan. Instruksi. Ekspresinya tampak lesu, bibirnya masih berlumuran darah, tetapi ketika dia berbicara sekarang, ada sedikit tanda otoritas. Ki putih kabut mengaburkan penglihatan dan metode investigasi semua orang. Dengan hilangnya Star Constellation Immortal Venerate sekarang, Qin Dingling tidak punya pilihan selain mengambil peran sebagai pemimpin. Setelah para dewa mendiskusikan hal ini, dia membagi mereka menjadi 3 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Ruan Dan, mereka mencari para dewa Gu yang masih hidup sambil mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan data kerugian pengadilan surgawi. Satu kelompok dipimpin oleh Duke Mei, mereka menjelajah ke pusat zona Ki Putih untuk mencari konstelasi bintang abadi yang mulia. Kelompok terakhir adalah dipimpin olehnya, ada Cewei, Wan Zihong, Pelancong Hati Merah, Peri Spiritual 9, dan Dewa Gu pengadilan surgawi lainnya dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Karena Fang Zeng memiliki Dewan Penghakiman Iblis, dia juga ada di kelompok ini. Kelompok mereka akan meninggalkan pengadilan surgawi dan menjaga daerah sekitarnya untuk bertahan melawan siapapun, KEMUNGKINANMENYERANG musuh. Tuan, petik 2. GUYUEFANGMEMBAWEARDHERTTRAFLERKEDEMONJUDGMENTBOARDEANBERKATADENGAN hormat titik 2, BIARKANAKUMENYEMBUHKANLUKAMU. RED Heart Traveler mengangguk dan duduk, mengambang di udara. Gu Yue Fang Zeng memanfaatkan papan penghakiman iblis untuk terbang keluar dari pengadilan surgawi sambil menggunakan metodenya, untuk menyembuhkan pelancong hati merah. Pelancong hati merah awalnya sepucat kertas, tetapi dengan bantuan Gu Yue Fang Zeng, dia pulih dengan cepat, auranya stabil titik. Dia adalah seorang Gu abadi jalur darah, mantan penguasa Dewan Penghakiman Iblis. Gu Yue Fang Zeng juga mengolah jalur darah. Tanda dao mereka tidak KONFLIKJADIEFEKPENYEMBUHANSANGAT luar biasa titik. SAATREDHEARTTRAFLERSEDANG menyembuhkan GUYUEFANGZHENGMEMBERITAHUDIASEMUAYANGDIA lihat titik. RED HEARTTRAFLER mengangguk dengan ekspresi serius, pengadilan surgawi menderita kerugian besar. Ada celah di mana-mana sekarang, bahkan selama perang takdir, belum pernah ada bencana yang begitu parah. Kerusakan. Gu Yue Fang Zeng bertanya pertanyaan yang ingin dia ketahui, Tuan, apakah ledakan ini kecelakaan atau rencana seseorang? Red Heart Traveler menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Metode kebangkitan primordial origin Immortal Venerated telah ada selama lebih dari 3 juta tahun, mungkin tidak. Masalahnya, pengadilan surgawi telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, metode ini tidak lagi lengkap. Selain itu, kelima wilayah tersebut bersatu dan dunia mengalami perubahan besar, bahasa Indonesia. Tetapi jika seseorang melakukan ini, maka Giant Sun Immortal Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable adalah yang paling mencurigakan. Di antara mereka, Heaven Refining Demon Venerable adalah yang paling mencurigakan. Pelaku yang paling mungkin. Sambil berkata demikian, pelancong hati merah memandang Gu Yue Fang Zeng. Fang Zeng menggertakkan giginya tetapi tidak berbicara. Pemurnian surga Demon yang mulia adalah saudaranya. Terlepas dari apakah ini rencana atau bukan, kita akan melakukan pertempuran sengit sekarang. Fang Zeng,
Kamu perlu untuk mempersiapkan dirimu. Pelancong hati merah tidak melanjutkan topik pembicaraan, dia mulai memberitahu Fang Zheng dengan khawatir. Fang Zheng mengangguk saat ekspresinya berubah tegas. Sekarang pengadilan surgawi mengalami kerusakan yang sangat besar, kemungkinan besar iblis pemurni surga yang mulia dan matahari raksasa yang mulia abadi akan menyerang, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Kesempatan ini berlalu begitu saja. Orang bisa berkata bahwa pengadilan surgawi sedang dalam bahaya besar sekarang. Pengembara hati merah menyuruhnya untuk mempersiapkan diri. Fang Zheng tahu itu berarti persiapan untuk mengorbankan hidupnya. Mengenai hal ini, Fang Zheng telah memutuskan. Bukan hanya dia, dewa pengadilan surgawi lainnya, Gu Immortals, juga memiliki tekad yang sama. Tiba-tiba, Dewan Penghakiman Iblis bergetar saat lampu merah bersinar, itu adalah peringatan. Ekspresi Red Heart dan Fang Zheng berubah. Dewan Penghakiman Iblis unggul dalam penyelidikan, itu adalah yang pertama mendapatkan informasi baru. Serangkaian totem terbang di sekitar dan memprovokasi monster besar seperti gunung untuk mendekati surgawi. Pengadilan, musuh muncul. Fang Zheng berteriak, itu adalah Spectral Soul Demon Venerable. Segera, Gu Immortals lainnya juga memperhatikan ini. Qin Dingling dan yang lainnya berkumpul. Sialan, Fang Yuan melakukan ini. Orang ini tidak tahu malu dan tidak bermoral. Spectral Soul Demon yang mulia benar-benar gila, tetapi gerakan pembunuh totem itu metode khas Fang Yuan. Situasinya sangat jelas, para dewa pengadilan surgawi tampak dengan mata merah, mereka sangat marah. Qin Dingling menghubungi Duke Mei, tetapi karena ki putihnya terlalu tebal, komunikasinya menjadi sulit. Pusat ledakan besar itu dipenuhi dengan tanda-tanda jalur Qi dan Dao, Duke Mei dan sisanya bergerak dengan susah payah, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun. Konstelasi bintang abadi yang terhormat. Qin Dingling memiliki ekspresi dingin tetapi nada suaranya yang stabil memiliki rasa patriotisme, meskipun surga spektral sangat besar, surga pengadilan ada tepat di belakang kita tidak bisa mundur. Semua orang, kita harus menggunakan semua upaya kita untuk menghancurkan totem dan memikat Spectral Soul Demon yang terhormat pergi. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang ke depan tanpa memedulikan nyawanya. Tidak ada teriakan atau jeritan, Wan Zihong, Cewei, dan Demon Judgment Board mengikutinya. Bam 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 bam, pertempuran besar segera meletus, menjadi intens dengan segera. Para dewa pengadilan surgawi Gu memberikan segalanya, mereka terluka pada awalnya, pertempuran ini menyebabkan luka-luka mereka menjadi lebih parah karena darah muncrat kemana-mana. Totem-totem dihancurkan oleh mereka. Hasilnya luar biasa. Namun, Spectral Soul Demon yang terhormat merasakan aura pengadilan surgawi dan meraung keras saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang pengadilan surgawi. Dingling dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya melawan kemajuan Spectral Soul Demon yang terhormat. Tiba-tiba, Heavenly Demon yang agung itu berteriak, para dewa istana jatuh dalam keputusasaan. Catatan penulis, untuk pertempuran berikutnya, akan ada banyak karakter yang terlibat, akan lebih menarik setelah menyertakan mereka. Interaksi karakter-karakter ini akan membuat dunia Gu lebih hidup dan semarak. Tindakan Fang Yuan selanjutnya juga akan menciptakan bahaya besar yang fatal bagi mereka. Mereka akan mengalami kesulitan besar. PERUBAHANYANGTAKTERLUPAKANDALAMHIDUP. Selangkah lagi, selangkah lagi. Duke Mei berteriak dalam hatinya. Dia dikelilingi oleh ki putih yang melonjak, tanda-tanda jalur Dao Qi begitu padat. Bahwa ahli pengadilan surgawi Duke Mei hampir tidak bisa bergerak satu langkah pun. Dia harus menggunakan semua usahanya untuk bergerak maju dengan satu langkah kecil. Pengeluaran esensi abadi sangat besar, Duke Mei tidak hanya harus menahan tekanan ki putih, ia juga harus memblokir korosi Qi, tanda jalur Dao. Duke Senior Mei, aku akan mengambil alih. Gu abadi dari pengadilan surgawi berteriak dari belakang. Duke Mei menggertakkan giginya tetapi dia masih membuat suara, kemajuan kecil dari langkah kecil sebelum berhenti dan memperbaiki posisinya dengan putus asa. Pengadilan surgawi Gu abadi di belakang dengan cepat menggunakan gerakan pembunuh untuk berkeliling. Duke Mei dan menjadi pelopor baru kelompok tersebut. Pada saat kelompok ini mencapai lokasi asli buah panen Qi, mereka menemukan konstelasi bintang yang mulia abadi. Pakaiannya berantakan dan rambutnya acak-acakan, ada darah mengalir keluar dari bibir dan matanya, dia tampak linglung.
Duke Mei dan yang lainnya terkejut, mereka belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Star Constellation Immortal Venerated. Lady Star Constellation Immortal Venerated. Duke Mei berteriak dan menggunakan metode abadi untuk mentransmisikan ke Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable bergetar saat dia menunjukkan reaksi. Saat berikutnya, cahaya bintang meledak dan menekan ki putih di sekitarnya dengan mudah. Duke Mei dan yang lainnya segera merasakan tekanan yang terangkat dari tubuh mereka, itu seolah-olah gunung telah terangkat dari punggung mereka. Cahaya bintang terus menyapu ki putih, setelah beberapa saat menarik napas, ki putih itu menghilang. Ki yang mengamuk di pengadilan surgawi semuanya ditekan oleh cahaya bintang. Ini adalah kekuatan seorang yang terhormat. Duke Mei dan yang lainnya melihat ini ketika mereka MERASATERGUNCANGDALAM dalam titik. Ketika ledakan itu terjadi, saya ingat melihat tabir bintang yang terbit dengan cepat yang melindungi kami. Konstelasi bintang abadi yang mulia pasti telah mengambil tindakan untuk memblokir sebagian besar kekuatan ledakan ini. Beberapa makhluk abadi mengingat. Selanjutnya, mereka menatap dengan mata terbelalak saat mereka melihat inti buah panen ki berbentuk manusia. Meskipun panen ki buahnya meledak, intinya masih ada. Namun, meskipun inti buah panen ki memiliki bentuk manusia, itu tidak lagi semeriah sebelumnya. Itu BURAMDAN tidak stabil, DENGANTANDAJALUR DAUKI IYANGBOCORSETIAP waktu titik. Ki IPUTIHYANGMENUTUPI Pengadilan SURGAWIDIHASILKANOLEHJALUR DAUKI IYANGBOCOR tanda inti buah panen ki. Saat ini, konstelasi bintang abadi yang mulia memperlihatkan kekuatan seorang yang terhormat dan dengan kuat mendorong tanda jalur Ki Dao ini. Kembali ke buah panen Ki. Karena ini, inti buah panen Ki menjadi stabil, penampilannya menjadi lebih jelas lagi. Kita masih punya kesempatan. Ya, kita masih bisa menghidupkan kembali Lord Primordial Origin Immortal Venerable. Setelah memperhatikan ini, Duke Mei dan yang lainnya menjadi bersemangat. Dalam waktu singkat, cahaya bintang berkumpul dan berubah menjadi kain debu bintang yang lembut, melilit inti buah panen ki berbentuk manusia seperti perban. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 100 lapis perban, intinya tidak bisa lagi terlihat. Konstelasi bintang abadi yang mulia menghembuskan napas saat dia menghentikannya. Jurus yang mematikan, tetesan, tetes. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari hidungnya. Pendarahannya tidak berhenti. Wajah Star Constellation Immortal Venerable menjadi semakin pucat. Ketika buah panen ki meledak, Star Constellation Immortal Venerated mengaktifkan beberapa gerakan pembunuh. Keuntungan dari jalur kebijaksanaan adalah kelimpahan pikiran untuk memungkinkan pengguna harus menggunakan gerakan pembunuh yang lebih kompleks. Hanya dengan melihat ini, Star Constellation Immortal Venerated benar-benar orang nomor satu di jalur kebijaksanaan, statusnya tidak dapat diancam oleh siapapun titik. Di satu sisi, dia melindungi dirinya sendiri dan para dewa Gu di sisi lain untuk memastikan keselamatan mereka. Di sisi lain, dia secara langsung menekan inti buah panen ki. Konstelasi abadi yang mulia telah memblokir sebagian besar kekuatan ledakan. Jika tidak, semua Gu abadi pengadilan surgawi akan binasa. Dan yang paling penting, dia mempertahankan sedikit harapan. Tanpa dia, inti buah panen ki akan meledak. Kebangkitan Primordial Origin Immortal Venerable akan gagal total. Jurus pembunuh immortal, Luke MENGIRISPEDANG Mas. Ki INDINGLINGMENGEJARSPECTRALSOULDEMON Venerable, DIAMEMBIDIKPISAU. EMASITUHANYAUKURAN sebuah ibu jari, terbang ke udara dan membesar saat bergerak, dengan cepat mencapai ukuran kereta kuda. Swiss. Bila emas DIAYUNKAN ke bawah, DALAMUPAYAUNTUKMENGIRISKEBERUNTUNGANSPECTRALSOULDEMON Venerable titik. SPECTRALSOULDEMON VENERABLEMNGABAIKANSERANGANDIAHANYAFOKUSMEMASUKISURGAWI Pengadilan. Pedang emas seukuran kereta kuda menari-nari di atas kepalanya, itu seperti semut jika dibandingkan dengan tubuh hitam raksasa seperti gunung milik Spectral Soul Demon yang mulia. Keberuntungan besar Spectral, tentu saja, efeknya tidak signifikan dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang besar.
Semoga beruntung. Qin Dingling merasakan ketidakberdayaan. Wei, Red Heart Traveler, dan Gu Yue Fang Zheng semuanya merasakan hal yang sama. Meskipun iblis Dewan Penghakiman terus-menerus menembakkan sinar cahaya merah darah, hanya berhasil mematahkan beberapa lengan Spectral Soul Demon Venera hanya dalam beberapa tarikan napas. Dari waktu ke waktu, mereka pulih sepenuhnya. Perbedaan antara peringkat 9 dan 8 terlalu besar, bahkan dengan kekuatan penuh Qin Dingling dan yang lainnya, mereka tidak dapat memengaruhi Spectral Soul Demon Venerable. Setelah pembantaian besar-besaran, Spectral Soul Demon Venerable telah pulih sebagian besar. Pada waktu normal, jika Qin Dingling dan yang lainnya memprovokasi Spectral Soul Demon yang mulia seperti ini, dia pasti akan menyerang mereka. Tapi sekarang, Spectral Soul Demon satu-satunya tujuan yang mulia adalah pengadilan surgawi. Setan jiwa spektral yang mulia dipenuhi dengan keinginan surga, dia pernah melahap roh surgawi surga hitam, jadi setelah itu dua surga menyatu, dia menjadi penguasa surga spektral. Sebelum itu, dia telah menghancurkan jurang surgawi, pilar surgawi, dan berbagai surga putih, gua surga, seperti cahaya yang berkedip-kedip gua surga, DIABAHKANPRGISEJAUHUNTUKMENGHANCURKANMATEA surga titik. Pengadilan surgawi adalah surga gua terletak di surga putih yang tak terlupakan. Ia juga telah mencaplok 9 fragmen surga yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Ia adalah tumor terbesar di 9 surga yang tak terlupakan, surga di tempat pertama. Keberadaan pengadilan surgawi itu sendiri adalah provokasi terbesar bagi setan jiwa spektral yang terhormat, dia tidak akan membiarkan keberadaannya. Gemuruh. Dengan gemuruh yang keras, setan jiwa spektral yang seperti gunung yang mulia menciptakan celah besar dan menerobos ke pengadilan surgawi dengan paksa. Seluruh pengadilan surgawi berguncang. Para dewa Gu benua tengah yang masih berada di pengadilan surgawi mendongak dan melihat tubuh raksasa iblis jiwa spektral yang mulia, mereka semua terkesiap kaget. Spectral Soul Demon yang terhormat terbang di atas mereka sekarang, dia melemparkan bayangan besar pada semua orang. Ribuan atau bahkan puluhan ribu lengannya membentuk hutan anggota tubuh yang menakutkan, mereka diangkat atau diturunkan, beberapa terselip sementara yang lain lurus. Itu menunjukkan sikap menggenggam matahari dan bulan, ia memiliki potensi untuk menangkap bintang-bintang dan menimbulkan badai. Qin Dingling dan sisanya mengejarnya dari belakang seperti nyamuk kecil. Dewan Penghakiman Iblis Rumah Gu Abadi peringkat 8 hanyalah seekor tikus di depan iblis jiwa spektral yang terhormat. Raungan, salah satu, iblis jiwa spektral 3 kepala yang mulia mulai mengaum. Jurus pembunuh abadi, raungan jiwa. Dia menggunakan jurus pembunuh jalur jiwa. Gelombang suara tak terbatas mulai menyebar. Dimanapun gelombang suara itu mencapai, sebuah tornado menerbangkan ubin pengadilan surgawi. Zhao Lianyun dan yang lainnya merasa seperti bencana sedang mendekat, banyak dari mereka yang ketakutan. Mereka dengan cepat mengeluarkan rumah Gu abadi mereka. Seketika, terlihatlah pajangan rumah Gu abadi. Perkemahan bintang yang bertebaran, perkemahan pohon willow tipis, angin yang menyapu bangunan, bangunan awan yang berlalu, kuil matahari dan bulan, rumah afinitas roh, dermaga naga segudang, manor kecemburuan surga, sekte jiwa kuno, kolam surgawi, taman ilusi, burung kenari pavilion, istana Yueyang, sekte bangau abadi. 10 sekte kuno besar di benua tengah semuanya memiliki rumah Gu abadi mereka sendiri untuk mempertahankannya. Nama mereka masing-masing berasal dari rumah Gu abadi terkuat mereka. 1. Sekte dalam nama-nama ini juga dibaca sebagai gerbang yang mengacu pada rumah Gu yang merupakan bangunan dengan gerbang besar. Di antara mereka, sekte teratai surgawi adalah yang paling unik, karena diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerate, yang memiliki total 5 Immortal Gu. Rumah, yang tertinggi di antara 10 sekte kuno. Ketika rumah Gu abadi tidak digunakan secara normal, para tetua tertinggi pertama dari masing-masing sekte akan menyimpannya di dalam lubang abadi mereka. Jika para tetua tertinggi pertama tidak tersedia, para ahli berwenang lainnya akan mengambil alih tanggung jawab. Orang-orang ini pada dasarnya semuanya selamat. Gu abadi rumah-rumah dengan berbagai bentuk dan ukuran berguncang hebat akibat hantaman dahsyat gelombang suara lolongan jiwa, bagaikan kapal yang diterjang badai, hampir terbalik. Setiap saat, di dalam beberapa rumah Gu abadi, suara geraman pelan dapat terdengar dari para Gu abadi. Rumah Gu abadi ini memiliki pertahanan yang lemah.
Melawan jalur jiwa. Ledakan. Titik. Dengan serangkaian ledakan, beberapa jiwa Gu Immortals meledak dari kekuatan gelombang suara, sekarat di spot titik. Para dewa Gu benua tengah ini tidak dalam kondisi puncaknya, mereka semua terluka titik. Beberapa dari mereka yang mengalami luka parah selamat dari ledakan sebelumnya, tetapi tidak dapat menahan lolongan jiwa, mereka kehilangan nyawa. Qin Dingling dan yang lainnya goyah di udara, berada di ambang kehidupan, dan kematian titik. Mereka telah menderita cedera besar sejak awal, mereka bahkan telah mengambil risiko sebelumnya untuk dengan cepat menghancurkan gerakan pembunuh totem Fang Yuan, itu sudah menjadi keajaiban bahwa mereka masih hidup sekarang. Pada saat krisis, cahaya bintang bersinar terang seperti lautan tanpa batas, menekan ke arah setan jiwa spektral. Yang terhormat, jiwa raungan itu berhenti seketika, seperti ada yang sedang mencekik Spectral Soul Demon yang terhormat. Spectral Soul Demon yang terhormat, jangan terlalu kurang ajar. Star Constellation Immortal yang terhormat, dia memiliki ekspresi dingin saat dia terbang menuju Spectral Soul Demon yang mulia. Spectral Soul Demon yang mulia membuka mulutnya saat asap hitam berkumpul, dia meludahkannya sungai jiwa yang agung. Ada banyak sekali jiwa pendendam di sungai jiwa, mereka mengalir menuju konstelasi bintang abadi yang mulia. Pada saat yang sama, lengannya yang tak terhitung jumlahnya meraihnya, banyak cakar mengerikan berkumpul untuk membentuk ujung tombak tajam yang menembus udara, serangannya cepat dan brutal, mengejutkan para dewa dan iblis. Tanda seru, cahaya bintang hanya menekan Spectral Soul Demon yang mulia selama beberapa tarikan napas sebelum hancur berkeping-keping. Namun, Star Constellation Immortal yang mulia tidak menghindar, dia mendengus dingin seperti kabut bintang muncul, meresapi asap hitam yang dengan cepat menghilang, sementara kabut terus memecah sungai jiwa. Setan jiwa spektral yang mulia cakarnya menjulur ke dalam kabut bintang, tetapi gagal menangkap apapun. Meskipun dia meraih konstelasi bintang abadi yang mulia, yang terakhir hancur seperti ilusi bintang. Spectral Soul Demon yang terhormat tidak menyerah, dia terus mengamuk di kabut bintang dan menggeram terus-menerus, bergema di seluruh pengadilan surgawi. Qin Dingling dan yang lainnya segera mendarat di tanah, mereka bersembunyi di rumah Gu abadi dan menggunakan waktu mereka untuk menyembuhkan diri. Zhao Lianyun dan para dewa abadi dari benua tengah lainnya menyaksikan dengan jantung berdebar-debar. Pertarungan antara dua orang yang terhormat itu terlalu ganas. Akibat dari satu gerakan saja bisa menghancurkan rumah-rumah Gu abadi dan menyebabkan banyak Gu abadi di dalamnya mati. Untungnya, Star Constellation Immortal Venerable telah menekan Spectral Soul Demon Venerable selama pertarungan, dia memegang kendali dengan kuat atas situasi tersebut. Ini adalah kekuatan seorang penguasa Dao. Pengadilan surgawi masih ada, konstelasi bintang yang mulia abadi memiliki amplifikasi besar ketika dia bertarung di sini. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah menekan Spectral Soul Demon Venerable. Tentu saja, faktor krusialnya adalah Spectral Soul Demon Venerable telah kehilangan kewarasannya. Kecuali jika penyihir api peringkat 9, Gu di tubuhnya aktif, dia tidak akan bisa keluar dari kesulitan ini. Fang Yuan memperhatikan dari jauh dan menghubungi Giant Sun Immortal yang mulia. Giant Sun, apa yang terjadi? Apa yang kau ragukan? Kebangkitan primordial origin mengalami kendala, tetapi harapan tetap ada. Saat ini, kita harus bergandengan tangan dan bekerja sama dengan Spectral Soul Demon yang mulia. Untuk menghancurkan pengadilan surgawi, itu adalah kesempatan terbaik kita. Giant Sun Immortal yang mulia ragu-ragu, kita harus mengamati lebih jauh. Fang Yuan mendengus dingin, jika ingin mengulur waktu, kau harus bersekutu dengan Star Constellation Immortal Venerated secara diam-diam. Kalau begitu, aku tidak akan bisa menghentikan Primordial Origin Immortal. Kebangkitan yang mulia, aku akan berjuang menuju dataran utara dan membantai semua suku Huang Jin. Beraninya kau, kenapa aku tidak? Kau memiliki umur panjang, surga sementara konstelasi bintang memiliki pengadilan surgawi. Jika Anda ingin mendorong saya ke keputusasaan, apakah saya akan menyerah dan mati? Saya tidak akan membiarkan keduanya, pergi kau. Fang Yuan menggertakkan giginya, memperlihatkan ekspresi gila dan putus asa. Giant Sun Immortal yang mulia mendengus dingin, baiklah, aku akan bersekutu denganmu, kita akan pergi bersama. Harus menghancurkan inti buah panen Qi. Fang Yuan menghembuskan napas, memuji, ini adalah pilihan yang bijaksana. Tolong bertindak cepat, aku akan menunggu. Anda memasuki medan perang.
Giant Sun Immortal yang mulia menggertakkan giginya dan berangkat dari dataran utara. Fang Yuan tenang dan kalem, dia perlahan bangkit, ke surga spektral dari benua tengah. Oh tidak, Giant Sun Immortal Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable sedang mendekati pengadilan surgawi. Di dalam menara pengawas surga, seorang Bu Immortal berbicara dengan suara gemetar, suara TRANSMISITHE informasi titik. Sekaligus KINDING link GUYUEFANG ZENG CHEW ZHAOLIAN YUN TUATUANDAPAT yang DANYANGISTIRAHATTELAHBERUBAH dalam ekspresi mereka. Meskipun mereka telah menduga hal ini, ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bingung dan merasa takut. 3 orang terhormat sedang menyerang pengadilan surgawi sekarang juga. Bisakah kita menghentikan mereka? Para makhluk abadi memiliki pertanyaan seperti itu dalam benak mereka. Angin kencang bertiup saat rambut konstelasi bintang abadi yang mulia berkibar di belakangnya. Dia sedikit mengernyit saat gambar pengadilan surgawi terpantul di kegelapannya. Murid-murid, dalam ingatannya, pengadilan surgawi tidak pernah dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Kabut bintang menjadi lebih padat saat setan jiwa spektral yang terhormat, terjebak di dalam, menggeram dan meraung. Dia semakin marah dan gila, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari kabut bintang. Konstelasi bintang abadi yang mulia sedang menggertak kurangnya kewarasan dari Spectral Soul Demon yang mulia. Jika dia sadar, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia saat ini berada di dalam pengadilan surgawi, dengan amplifikasi dari tanda-tanda jalan kebijaksanaan Dao, dia benar-benar berada di atas kekuatan Spectral Soul Demon Venerable. Jika Spectral Soul Demon Venerable bertarung tanpa niat untuk mundur, kemungkinan besar Star Constellation Immortal Venerable akan menggunakan keuntungan teritorialnya untuk membunuhnya. Namun, Star Constellation Immortal Venerable tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Sejak ledakan Ki, dia tahu bahwa bahaya terbesar pengadilan surgawi bukanlah jiwa setan spektral yang gila, tetapi matahari raksasa abadi yang mulia dan HEAVENREFININGDEMON Venerable titik. Di antara keduanya, HEAVENREFININGDEMON VENERABLE adalah yang paling mengancam titik. MESKIPUNSTARCONSTLATIONSTLFENERABLETIDAKMMILIKIBUKTITENTANGLEDAKAN dari hasil panen Ki, dia tahu betul bahwa Fang Yuan adalah orang yang paling mencurigakan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Raksasa juga tidak akan Sun Immortal Venerable. Jika Primordial Origin Immortal Venerable dihidupkan kembali, keseimbangan 3 Venerable akan terbalik. Giant Sun Immortal Venerable tidak akan menginginkannya. INIAKAN terjadi titik. Sebelumnya, DIAMUNDURKARENATIDAK harapan titik. NAMUN sekarang, SITUASIBERUBAHSETELAHLEDAKAN pelataran SURGAWIDITUTUPI lubang-lubang, ITU pada dasarnya tidak berdaya. Satu-satunya kekhawatiran yang dimiliki oleh Giant Sun Immortal Venerable adalah Star Constellation Immortal Venerable sendiri. Namun, untuk melindungi inti buah panen Ki, Star Constellation Immortal Venerated menahan sebagian besar kekuatan ledakan, dia saat ini terluka. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa mengalahkan Spectral Soul Demon Venerable dalam waktu singkat. Ini memberi Giant Sun Immortal Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable waktu yang cukup untuk menyelidiki kondisinya saat ini. Seperti yang diharapkan, konstelasi bintang abadi yang mulia menggunakan kabut bintangnya untuk menjebak setan jiwa spektral yang mulia, matahari raksasa abadi yang mulia, dan HEAVENREFININGDEMONVENERABLETELAH tiba titik. DALAMPERTMPURANMEMPIDISURGASPEKTRALSTARCONSTLATIONSTLLATIONIMMORTALFENERABLETELAHBERSEKUTUGIANTSUNIMMORTAL yang mulia, tetapi sekarang, dia sendirian melawan serangan 3 yang mulia. Konstelasi bintang abadi yang mulia melayang di langit dengan tenang, dia menyaksikan Fang Yuan dan Giant Sun telah tiba. Tatapannya menyapu Giant Sun dan tertuju pada Fang Yuan, dia berkata, "Yang mulia iblis pemurni surga, Anda layak menjadi jalan pemurnian. Yang mulia, Anda merusak buah panen Ki untuk menyebabkan ledakan. Tapi saya punya satu pertanyaan, bagaimana Anda begitu jelas tentang pengaturan kebangkitan tuanku?"
Pengadilan Surgawi. Fang Yuan awalnya tertegun sebelum tertawa, konstelasi bintang abadi yang mulia, Anda melebih-lebihkan saya. Ingat, dunia saat ini tidak lagi seperti dunia kuno, LIMAWILAYAHTLAHMENJADISATUSMENTARADUASURGAMENJADI surga spektral. BUKANKAHITUNORMALUNTUKMETODEKAEBANGKITANYANGGDIBERJUTATHUNLALUPERIMORDIAL, ORIGINIMMORTALVENERABLE gagal. Kau boleh berpikir apapun yang kau inginkan, itu bukan urusanku, tapi aku tidak akan memberimu waktu untuk menunda lebih jauh, ambillah ini. Fang Yuan tahu bahwa dialah pelakunya tetapi dia harus membuat Giant Sun Immortal yang mulia berdiri di sisinya, jadi dia tidak akan pergi untuk membiarkan konstelasi bintang yang mulia abadi berbicara lagi. Begitu dia melangkah ke pengadilan surgawi, Fang Yuan melepaskan metode ofensif yang kuat. Gerakan pembunuh abadi, mengejutkan keberangkatan tahun mimpi gelombang dan suara Dang Hun. Meng Qiu Zhen sudah ditempatkan ke dalam celah abadi yang berdaulat, sekarang dia mendapatkan kembali baju zirah mimpi Gu abadi, jurus ini bisa digunakan sekali lagi. Saat berikutnya, gelombang kabut merah muda muncul dari mulut dan telinga Fang Yuan, berkumpul di atas kepala Fang Yuan dan berubah menjadi gambar kecil Dang Gunung Hun. Gunung Dang Hun yang kecil berguncang hebat. Ding, 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 suara kristal bening yang bertabrakan bergema di medan perang, dan segera, gelombang suara merah muda menyebar ke seluruh area. Jiwa iblis spektral yang terhormat yang terperangkap dalam kabut bintang juga menderita serangan suara merah muda, gelombang. Namun, kabut bintang berhasil stabil setelah melemah 30%. Ia bergemuruh hebat, tampaknya beradaptasi dan menahan serangan suara merah muda yang kuat. Gelombang, melihat ini, Giant Sun Immortal Venerated membantu keluar dari samping. Pembunuh Immortal bergerak, pilar emas lembut yang menabrak. Cahaya keemasan mengalir dan berubah menjadi puluhan pilar yang runtuh menghantam kabut bintang. Dampak kuat dari pilar emas lembut yang runtuh membuat keberuntungan kabut bintang berguncang hebat. Segala sesuatu di surga dan bumi mengandung keberuntungan, bahkan rumput dan batu pun tidak terkecuali. Ini adalah kedalaman keberuntungan surga dan bumi. Keberuntungan surga dan bumi kabut bintang diserang, ia memengaruhi kabut bintang itu sendiri, kekuatan penetrasi ini mulai mengganggu operasi kabut bintang. Matahari raksasa abadi yang mulia telah PERNAHMENGGUNAKANGERAKANINIPADAWEAKTUITUBELUMSELESAITETAPIMASIHMMBERIKANKASMPATEANYANGGPENTINGGBAGIFANGYUANTITIK. Sekarang GERAKAN ITUSUDAH dalam keadaan yang lengkap. Namun, di bawah kendali Star Constellation Immortal Venerated, meskipun kabut bintang bergetar untuk sementara waktu, ia masih selamat dari gelombang serangan. Adegan ini membuat hati Fang Yuan dan Giant Sun menjadi hancur. Di lokasi lain, kedua gerakan ini akan berhasil. Namun di pengadilan surgawi, konstelasi bintang abadi yang mulia memiliki amplifikasi sejumlah besar pengadilan surgawi, tanda-tanda jalan kebijaksanaan Dao, kekuatannya meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kabut bintang bukanlah jurus pembunuh terkuatnya, tetapi menggunakannya, dia melawan Fang jurus pembunuh gabungan Yuan dan metode baru Giant Sun Immortal Venerable. Denganku di sini, pengadilan surgawi tidak akan kalah. Star Constellation Immortal Venerable berkata dengan jelas, TETAPINADASUARADIAPENUHKEYAKINANDANTK. Star Constellation Immortal Venerable MENEKANDUA Demon Venables, Giant Sun dan Fang Yuan sendirian. Benar sekali, semua tanda Dao jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi telah disempurnakan oleh Lady Star Constellation Immortal Venerate. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan pengadilan surgawi, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, 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 tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya,
tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, pengadilan telah mengambil, bajingan jalan iblis ini tidak dapat menjatuhkan kita. Setelah Lady Star Constellation Immortal yang mulia meninggal, dia meninggalkan 3 langkah untuk memblokir serangan 3 Demon Venerate untuk pengadilan surgawi. Sekarang dia masih hidup dan secara pribadi menghentikan mereka, dia pasti bisa membela pengadilan surgawi, Demon Venerate ini tidak akan berhasil. Para dewa abadi dari 10 sekte kuno agung merasa gembira, anggota pengadilan surgawi juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Semua orang tahu tentang rincian pertempuran atas alam mimpi surga spektral. Para abadi melihat bahwa kekuatan konstelasi bintang yang mulia abadi telah meningkat, mereka gembira dan merasakan lebih percaya diri sekarang. Tapi pada saat berikutnya, para abadi mendengar suara dingin Fang Yuan, konstelasi bintang abadi yang mulia, pengadilan surgawi adalah wilayah terkuatmu, tetapi itu juga kelemahanmu. Terima ini, jurus pembunuh abadi, kedatangan naga ular dengan kabut debu dan angin jiwa peledak. Kabut jiwa menyebar saat naga dan ular meraung. Pada saat yang sama, gunung Danghun kecil di atas kepala Fang Yuan melesatkan gelombang suara merah muda yang tak terhitung jumlahnya lagi. Fang Yuan menggunakan 2 gerakan sekaligus, tetapi dia tidak menargetkan Star Constellation Immortal Venerated, sebaliknya, dia membidik inti buah panen Qi. Ekspresi Star Constellation Immortal Venerate berubah, dia segera menggunakan berbagai metode untuk menghalangi mereka. 2 gerakan, Fang Giant Sun Immortal Venerated bergerak seperti kilat, dia dengan cepat pergi ke satu sisi dan membidik buah panen Qi, inti saat dia menyerang. Setelah ujian sebelumnya, mereka menyadari bahwa konstelasi bintang abadi yang mulia terlalu kuat di sini, raksasa matahari dan Fang Yuan tidak dapat dikalahkan, BAHKANJIKAMEREKABEKERJA sama titik. TAPITUTIDAK penting titik. GIANTSUNIMMORTALFENERABLEPALINGDIUSULIMMORTALFENERABLEPALING. PRIMORDIALIMMORTALFENERABLESLAMA saat dia menghancurkan inti buah panen Qi dan berhasil mundur, tujuannya akan tercapai, dia akan memenangkan pertarungan ini. Star Constellation Immortal Venerated jatuh memang ke titik pasif. Dia harus berkonsentrasi untuk mempertahankan inti buah panen Qi, meskipun dia paling kuat saat berada di pengadilan surgawi, dia hanya bisa PERTAHANKAN sekarang titik. Setelah melihat ini, para dewa Gu benua tengah menggertakkan gigi mereka dan terus-menerus memarahi titik. Mereka sangat tidak tahu malu, memikirkan bahwa raksasa agung, matahari akan bertindak seperti ini. Aku benar-benar ingin membantu Lady Star Constellation Immortal Venerable, tapi aku terlalu lemah. Pertarungan para Venerable menyebabkan efek samping yang sangat besar, berbagai rumah Gu abadi mundur berkali-kali. Gu Yue Fang Zheng berada di Dewan Penghakiman Iblis, dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Zhao Lian Yun pun melakukan hal yang sama. Ma Hongyun yang sangat dicintainya telah meninggal di pelukan Fang Yuan. Fang Yuan saat ini sedang menguasai jiwa Ma Hongyun, jadi meskipun takdir Gu telah hancur, Zhao Lian Yun tidak dapat menghidupkannya kembali. Dia harus mendapatkan kembali Ma Hongyun dari Fang Yuan. Mungkin, aku bisa menggunakan kekuatan cinta Gu untuk mencuri jiwanya dari lubang abadi Fang Yuan. Lagi pula, Gu cinta adalah Gu abadi tingkat 9, ia memiliki efek yang tak terhitung jumlahnya dan mampu melakukan hampir apa saja. Zhao Lian Yun memikirkan hal ini dan merasa semakin tersentuh. Sekarang bukan saatnya, aku perlu menunggu dengan sabar sampai Fang Yuan berada pada kondisi terlemahnya. Ketika dia tidak mampu mengalihkan perhatiannya, aku akan bergerak. Qin Dingling sedang menunggu untuk menyerang. Dia memiliki langkah pembunuh yang beruntung, itu diciptakan untuk melawan Giant Sun Immortal Venerable. Dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Spectral Soul Demon Venerable, tetapi dia bisa menghadapi Giant Sun Immortal Venerable. Dia sedang menunggu kesempatan. Fang Yuan, apa metode lain yang masih kamu miliki? Cepatlah dan gunakan itu. Setelah menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasilnya, Giant Sun Immortal Venerated mulai merasa cemas, dia berteriak ke arah Fang Yuan. Fang Yuan melihat ke bawah ke pengadilan surgawi di bawahnya. Dia melihat banyak rumah Gu abadi dan juga area reruntuhan yang sangat besar. Dia tertawa tanpa ampun saat dia berkata, konstelasi bintang abadi yang mulia,
saya akan membunuh semua Gu abadi dari pengadilan surgawi sekarang. Ayo hentikan aku jika kau bisa.